Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Fadilah, semester 5H, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. HK. Di video ini saya akan membahas mata kuliah pembelajaran sastra di SD yang bertemakan tentang dongeng. Dongeng menurut Wikipedia adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau hayalan yang dianggap merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang yang memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Dari pengertian dongeng di atas, kita bisa mengambil poin penting bahwa dongeng itu merupakan salah satu karya sastra yang menceritakan suatu hal fiktif untuk diambil pelajaran dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Dongeng memiliki tiga struktur penting, yaitu yang pertama ada pendahuluan, berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua ada isi peristiwa, bagian penting dari dongeng yang isinya mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Yang ketiga itu penutup, yaitu bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Lalu ada ciri-ciri dongeng. Seperti layaknya cerita-cerita yang lain, dongeng memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan bentuk cerita yang lain. Berikut beberapa ciri-ciri dongeng. Yang pertama, 1. Diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Alur cerita singkat dan cepat. 3. Tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau hayalan. 5. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Yang keenam, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Lalu jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mite. Mite adalah salah satu bentuk dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal gaib lainnya. Contoh dari dongeng mite yaitu dongeng Nyi Roro Kidul. Terus ada dongeng Joko Tarok. Terus ada juga dongeng Dewi Nawang Wulan. Yang kedua ada sage. Sage adalah cerita dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian dari seorang tokoh. Contoh dari dongeng sage adalah dongeng Ciung Wanara, Air Langga, dan dongeng Panji. Yang ketiga ada dongeng fabel. Fabel adalah bentuk dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Contoh dari dongeng fabel ini ada dongeng kancil mencuri mentimun, dongeng kelinci dan kura-kura, dan dongeng semut dan belalang. Lalu yang keempat ada dongeng legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian asal-usul dari suatu tempat atau benda. Contoh dari legenda adalah Danau Toba, Tangkuban Perahu, dan dongeng asal mula Banyuwangi. Lalu yang kelima ada dongeng parabel. Adalah bentuk dongeng yang di dalamnya mengandung ajaran moral. Contoh dari dongeng parabel yaitu dongeng petani yang baik hati, dongeng baju baru kaisar, dan dongeng hakim yang adil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.